Halo kelas 9, jumpa lagi dengan Miss Febri dalam pembelajaran matematika. Oke ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang akar kuadrat ya. Jadi subtopik kita ini membahas tentang bentuk akar. Kalau sebelumnya kita sudah menyoroti bentuk akar kuadrat, hari ini kita belajar sifat-sifat bentuk akar. Oke ya. Oke, jadi pertama langsung memberikan permasalahan. Dari permasalahan ini nanti kita bisa menyimpulkan sesuatu. Oke, ada 3 bentuk soal ya nak. Akar 9 kali 4, akar 25 kali 49, akar 121 kali 169. Oke, kita selesaikan bersama-sama. Oke, akar 9 kali 4. Kita tahu 9 kali 4 adalah 36. Sehingga akar 36, ya jelas 6 ya. Atau seperti ini. Kita partisi, kita menjadi 2 bagian, yaitu akar 9 kali 4 itu sama dengan akar 4 dikali akar 9, atau akar 9 dikali akar 4, ya. Sehingga akar 4-nya 2, akar 9-nya 3, sehingga hasilnya adalah 6. Bisa ya? Oke, biar lebih paham lagi. Yang kedua, 25 kali 49, 1225. Nah, ini bisa kamu aplikasikan ya, tips yang diberikan pertemuan sebelumnya. Oke, akar 1225 itu 35. Oke, atau seperti halnya tadi contoh bagian yang A, kita partisi dia menjadi akar 25 itu kan 5, akar 49 itu kan 7. Jadi 5 kali 7, 35. Oke ya, mulai bisa ya nak? Nah, yang ketiga akar 121 dikali 169. Nah, jadi kalau kayak gini kan angkanya lumayan agak mulai banyak ya nak? Oke, tapi nggak masalah ketika kita kita kalikan di hasilnya 20.449. Nah, jadi diakarkan nilainya itu 143. Tapi yang lebih sederhana lagi, langsung kita partisi sehingga akar 121 itu kita tahu 11, akar 169 itu 13. Ketika dikalikan hasilnya pun juga pasti sama. Nah, jadi dari ketiga permasalahan tadi apa yang bisa kita simpulkan? Oke ya, jadi kita berlaku sifat ini dia. Akar A dikali B sama dengan akar A dikali akar B. Oke ya. Jadi ini perkalian ya, perkalian pada bentuk akar. Oke, next. Bagaimana yang selanjutnya? Apakah ada sifat-sifat lain? Oke, perhatikan ya. Tentukan hasil pengakaran berikut ini. Akar 4/9. Akar 4/9 sama dengan 2/3. Loh, kok bisa? Ya kan? Sebab 2/3 jika kita kuadratkan itu kan sama, ini sifat ya. Sifat pada bilangan berpangkat kemarin ya nak. Kalau seperti ini berarti atas dikuadratkan, bawah dikuadratkan ya. Sehingga kita peroleh pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, hasilnya 4/9. Atau ya, ternyata bisa kita partisi juga seperti sebelumnya. Namun kalau sebelumnya adalah perkalian, nah yang sekarang ini adalah pembagian. Sehingga akar 4/9 sama dengan akar 4 dibagi akar 9. Akar 4 itu 2, akar 9 itu 3. Sehingga hasilnya juga sama ya nak pastinya, yaitu 2/3. Oke ya. Oke, next. Nah, akar 25P kuadrat per 16. Jadi ini untuk yang ini langsung partisi ya nak, untuk yang bagian B dan C. Nah, jadi akar 25 itu berapa nak? 4. Akar P kuadrat. Jadi kan ini tadi akar pangkat 2. Berarti P pangkat 2/2. Makanya dapatnya P. Berarti kalau akar M kuadrat. M. Akar Z kuadrat. Iya Z. Itu ya. Nah, akar 16 berapa? 4. Sehingga kita peroleh bagian B hasilnya adalah 5P/4. Oke, next untuk bagian C. Lakukan hal yang sama, kita partisi mereka semua ya nak. Nah, ternyata ketika kita partisi dia, kita temukan akar 7. Akar 7 itu nilainya nggak bulat, Miss. Ya kan koma-koma ya, 2 koma. Nah, jadi kalau ketemu seperti ini nak, biarin aja dia di dalam. Ya, sehingga kita peroleh M akar 7/3N. Bisa ya? Nah, jadi dari contoh yang Miss berikan ini, apa yang bisa kita simpulkan? Ya, akar A per B sama dengan akar A per akar B. Jadi, ini dia dengan sifat sebelumnya, kalau yang pertama tadi adalah untuk perkalian, ini untuk pembagian. Bisa ya, nak? Oke, jadi gimana kalau dia kayak gini? Nah, jadi sama ya, nak. Misalnya kan tadi ada akar A per B, itu sama dengan akar A per akar B. Jadi itu berlaku sebaliknya. Jika akar A per akar B sama dengan akar A per B.
Jadi untuk yang soal ini ya kita selesaikan ya. Yang pertama akar 2 per akar 8. Ini sebaliknya yang tadi disampaikan itu sama dengan akar 2 per 8. Oke, kemudian keduanya kita bagi 2 sehingga kita peroleh 1/4. Akar 1, 1, akar 4, 2. Oke ya. Next. Akar 75 per akar 3. Nah, jadi kan ini nak, kalau kita cari akarnya satu-satu, dia nggak bulat ya. Akar 75 itu berarti 8 koma ya kan. Akar 3 itu 1 koma. Nggak nice ya nak. Nah, jadi kita langsung saja pakai sifat yang tadi. Berarti apa? Akar 75 per 3. Berapa 75 bagi 3? 25. Akar 25 sama dengan 5. Dan yang terakhir, akar 6M pangkat 3 per akar 1,5 M. Nah, jadi ketika kita aplikasikan sifatnya jadi seperti ini. Nah, selesaikanlah yang bisa kita operasikan, yaitu 6 dibagi 1,5 adalah 4. M pangkat 3 dibagi M. M itu M pangkat 1 ya, jika tidak ditulis pangkatnya artinya M pangkat 1. Oke, pada sifat bilangan berpangkat, M pangkat 3 dibagi M pangkat 1 artinya M pangkat 3 dikurang 1, sehingga ini M pangkat 3 dibagi M itu nak hasilnya M kuadrat. Kemudian kita akarkan mereka ya. Ingat tadi kita masing-masing mereka diakarkan. Berarti akar 4 ya 2, akar M kuadrat sama dengan M. Oke, bisa kan? Nah, selanjutnya contoh berikutnya. Oke, diminta kamu untuk menyederhanakan. Jadi kan kalau kita cari nak akar 18, itu dia nggak bulat. Akar 18 itu 4 koma ya. Nah, jadi kita menyederhanakannya bisa. Oke, gimana menyederhanakannya? Nah, jadi seperti ini ya nak. Sederhanakannya dia gini. Buatlah dia menjadi perkalian di mana salah satu pengalinya adalah bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat itu adalah hasil dari yang sudah kita kuadratkan. Misalnya, 1 kuadrat itu kan 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9. Jadi yang dimaksud dengan bilangan kuadrat itu 1, 4, 9, 16 gitu ya. Nah, jadi kalau untuk menyederhanakan bentuk akar, buatlah dia menjadi perkalian di mana salah satu faktor pengalinya adalah bilangan kuadrat. Tujuannya apa, Miss? Supaya ketika kita partisi, jadi salah satunya itu bisa keluar dia akarnya. Akar 93. Sehingga akar 18 sama nilainya dengan 3 akar 2. Bisa ya kan, Nak? Oke, yang kedua, akar 75. Akar 75 itu 25 kali 3, ya kan? 25 kali 3 kan 75 ya kan, Nak? Ketika kita partisi, kita aplikasikan sifat yang pertama tadi pada bentuk akar, kita peroleh akar 25 dikali akar 3, hasilnya 5 akar 3. Bisa diterima? Oke. Nah, bagaimana kalau koma-koma ya kan? Biasanya kalau dijumpa koma-koma udah mulai-mulai ya kan? Mulai-mulai makin cinta. Oke. Kita harus gitu ya nak, dalam suatu pelajaran apapun kita harus cintai dulu pelajarannya supaya ilmunya tadi tidak mantul. Karena kalau namanya udah nggak suka apalagi benci, bagaimanapun dia susah masuknya gitu ya. Nah, jadi perhatikan, tentukan hasil pengakaran. Yang pertama, akar dari 0,0016. Ya, jadi bacanya jangan 0,0016 ya nak, karena ini dia kita bacanya per angka. Oke ya. Berarti akar 0,0016 adalah, nah perhatikan, lihat gini tipsnya. Ada berapa angka di belakang koma? 1, 2, 3, 4. Jadi kita bagi 10.000. Kalau dia di belakang koma ada 3 dibagi 1000. Nolnya ada berapa gitu aja ya. Nah berarti 16 dibagi 10.000. Kalau untuk mengakarkan kelipatan dari 10 kan mudah ya nak ya. Tinggal kita bagi 2 kan saja nanti kita tengok. Akar 16 itu kan 4. 10.000 itu 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 dibagi 2. Ya kan? Kan kalau di sini akar artinya kan pangkat 2. Berarti 10 pangkat 4 dibagi 2. Sehingga 10 pangkat 2 itu 100. Nah, boleh juga kita sederhanakan lagi menjadi atas bawah dibagi 4. Hasilnya 1/25. Oke. Nah, untuk yang kedua, akar 2,25. Nah, ini kamu lihat berapa di belakang koma? 2. Jadi dia dibagi 100. Akar 225 per akar 100. Akar 225 itu 15. Dibagi 10 sehingga hasilnya kita peroleh 1,5. Bisa ya? Oke, sekarang giliran kamu ya mengerjakan latihan. Ini Miss berikan beberapa soal
Miss meminta kamu untuk menyederhanakan bentuk akar berikut. Kerjakan di buku latihan kamu dengan rapi dan sistematis. Kirimkan ke nomor WA Miss. Oke ya, sekian untuk hari ini. Thank you for your attention. See you.